Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah, irhamna fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Nur, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, binuri ma'rifatik, kama nawwatal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duha yang maha menatap, berkahilah majlis ini ya Allah. Tempat ini milikmu, kami semua milikmu. Kami berkumpul pun dengan izinmu. Jadikan pertemuan ini ya Allah, pertemuan Engkau singkapkan semua hijab yang menghalangi hati ini darimu. Jadikan pertemuan ini Engkau jadikan jalan terlapangnya hati-hati yang sempit, jalan cahaya bagi hati yang gelap gulita, jalan kesembuhan bagi hati yang berpenyakit, jalan teguhnya keyakinan bagi hati yang ragu. Jadikan pertemuan ini membuat kami selalu yakin padamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apakah Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Yakin? Apakah Allah yang Maha tahu segalanya mendengarkan apapun yang terucap? Apakah tempat yang diduduki kita saat ini di akhirat akan bersaksi? Pasti. Apakah Allah tahu semua masalah yang kita hadapi? Tolong dijawab. Jalan keluarnya? Apakah setiap kebaikan yang kita lakukan disaksikan oleh Allah? Pasti. Apakah ada karunia yang bisa datang selain dari Allah? Harus jawab semuanya. Ada tidak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Surat itu al-ayat. Penggalan surat An-Nisa ayat 79. Tidak ada satupun karunia bentuk apapun juga kecuali hanya datang dari Allah. Apa saja karunia
yang besar, yang sedang, yang kecil, yang halus, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Cuma satu pemiliknya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bisa datang kepada kita kecuali hanya dengan izin Allah. Bergabung semua jin dan manusia akan memberikan satu saja karunia, sebutir nasi. Kalau Allah tidak izinkan, tidak ada yang terjadi. Pertemuan ini mutlak Allah yang menghendaki. Begitupun sebaliknya. Jadi ada dua kemutlakan. Setiap karunia mutlak hanya dari famin Allah, dari Allah. Ngarep-ngarep ke makhluk, menjerit sekeras apapun, berlari kemanapun, menghibah ke siapapun, tidak bisa terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Dan saat yang sama, wama asobaka min sayiatin famin nafsik. Keburukan apapun yang menimpa kita itu tidak bisa disandarkan kepada siapa-siapa kecuali kepada dirinya sendiri. Jadi tidak boleh mengatakan kalau Allah menjaga saya pasti tidak berbuat maksiat. Itu salah. Karena maksiat pasti pilihan kita. Karena Allah saja belum ngasih hidayah kepada saya. Ini juga salah. Benar Allah pemberi hidayah, tapi kalau kita tidak mendapatkannya, itu pilihan kita. Jangan menyalahkan Allah. Kalau Allah mau, saya tahajud di tadi malam, tapi sepertinya Allah nggak mau. Dia yang tidak mau tahajud, ya. Tidak boleh menyalahkan Allah dalam bentuk keburukan apapun, karena tidak ada keburukan di sisi Allah. Jelas hadirin? Jadi kalau kita malas karena Allah tidak menolong, atau karena kita milih malas? Jawab hadirin. Nih salah satunya ya. Kenapa datang ke pengajian telat? Misal habis macet. Nah, kalau orang sudah mengatakan begini, jadi yang salah itu siapa? Macet. Tinggal ditanya saja, bagaimana kalau diundang oleh Pak Presiden untuk diberikan hadiah apartemen dan deposito 10 miliar jam 5 pagi, atau jam macet, jam berapa jam macet? Jam 7. Kira-kira akan telat tidak? Tidak. Kenapa? Karena saya akan datang dari jam 5. Berarti dia datang telat bukan karena macet, karena dia yang undangnya kurang menguntungkan. Benar? Benar? Jadi jangan suka menyalahkan siapa-siapa. Kalau dompet hilang, yang salah siapa? Copet atau diri kita? Ada yang menjawab? Ciri-ciri kurang berani ngaku kayak gini nih. Copet sudah pasti salah, tapi itu urusan dia. Terjadinya kita dicopet, pasti ada sesuatu. Mungkin kita pernah ngambil hak orang lain. Saya tidak pernah mencuri. Mungkin punya adik, mungkin di meja yang tadinya tidak ada barang, tiba-tiba ada kue, lalu kita mengatakan ini rezeki yang tidak diduga-duga. Ini meja asalnya kosong, sekarang ada kue, lalu dimakan, padahal yang punya kue sedang sujud syukur. Tapi kuenya kecil. Tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah. Saudara, tidak pernah ngambil hak orang lain sama sekali. Pasti di kantor, telepon kantor
dipakai urusan pribadi, mencuri pulsa. Sedang kerja internet kantor dipakai urusan diri. Berapa banyak jam kantor digunakan untuk yang bukan urusan kantor, urusan pribadi. Bukankah itu mengambil hak orang lain? Atau saudara masuk ke kamar mandi teman, ada odol, ada shampoo, pakai tidak bilang-bilang. Tiap helai rambut ada yang tidak halal bagi kita. Atau ketika lapar datang ke undangan, padahal dia tidak diundang sama sekali, dan dia bawa amplop yang kosong amplopnya, dan Allah tahu itu kosong. Dia pura-pura memang memasukkan amplop. Ayo ngaku. Daripada kita sibuk menyalahkan copet yang sudah pasti salah, lebih baik, ya Allah, Engkau takdirkan dompet saya hilang, pasti ada kesalahan saya di sini. Keberanian kita untuk terus memeriksa keburukan kita, keberanian diri kita untuk jujur memeriksa kesalahan kita, itu adalah karunia besar dari Allah. Karena orang tidak bisa berubah, dengar, orang tidak bisa merubah yang lain syariatnya sebelum merubah diri sendiri, dan orang tidak bisa merubah dirinya sendiri sebelum dia berani jujur untuk mengetahui apa yang harus dirubah. Kegigihan kita merubah diri pasti dilihat Allah, dan mudah bagi Allah untuk merubah yang lain. Kita tidak kuasa merubah orang lain. Jadi kalau ada seorang ayah, ibu yang lihat anaknya belum soleh, kira-kira salah siapa? Salah zaman, salah teman, salah sekolah, atau salah orang tuanya? Nah, misal kita sebagai suami, ayah, kira-kira salah istri atau salah kita sebagai kepala keluarga, anak jadi kurang baik? Istri jangan dulu ngomong ya, ini urusan kami. Hei lelaki, kalau anak belum soleh, yang salah istri atau kita sebagai kepala keluarga? Jawab yang benar. Kalau istri gimana? Salah juga dia. Hah? Apa? Jawab. Nunduk, berarti iya dia salah ya. Ibu, kalau anak kurang baik, yang salah suami atau ibu? Suami katanya. Untung kita tidak nyalahkan istri. Jangan hadirin. Istri pasti tidak sempurna, tapi jadinya anak ini belum soleh, saya sebagai kepala keluarga belum benar. Pada saat yang sama, istri juga mikirnya sama, saya ibunya yang belum benar. Ya Allah, Engkau tahu bagaimana hari demi hari yang saya lalui. Engkau saksikan waktu saya mengandung seperti apa. Jarang ingat padamu, jarang membaca ayat-ayatmu, jarang menyebut namamu. Ketika terlahir anak ini juga tidak ingat padamu. Saya yang salah ya Allah. Di sini ibu menangis, menyesali dosa. Di kamar sebelah suami juga, saya ya Allah yang bertanggung jawab. Saya belum jadi imam yang benar. Allah melihat. Apakah Allah menyaksikan? Pasti. Allah lihat air mata yang menetes? Pasti. Apakah ada yang disia-siakan oleh Allah? Tidak akan ada. Allah tuh suka sekali kepada orang yang ngaku. Dalilnya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi sebetulnya tidak ada yang membahayakan diri kita selain keburukan kita yang tidak
kita akui, tidak kita tobati. Tidak ada yang bahaya dari yang lain. Diancam istri bahaya? Tidak. Kita di akhirat bekal masing-masing. Ibu, kalau ibu menderita, kira-kira kesalahan suami atau kesalahan ibu sendiri? Tetap suami si eta ya terserah. Gini aja, kita aja lah, kurang ngepek. Allah sudah tahu, tapi ya, ini semua diundang oleh dosa saya. Hadirin, tangisan tobat itu adalah suara yang paling merdu. Kalau guru saya dulu ngajarin gitu, kalau misalkan kurang kita nangis, kata guru, mana suara terindahnya? Karena tangisan orang yang nyesal. Ya Allah, inilah saya, hambamu yang bergelimang dosa, yang berlumur aib. Engkau sudah tahu, engkau sudah tahu betapa busuk dan kotornya ya Allah. Itu jauh lebih indah dibanding dengan suara semerdu apapun demi dilihat orang. Benar? Nasihat mah kurang ngepek, hadirin. Nah, apa yang mau dinasehatkan? Bapak tahu kenapa istri kurang dengar nasihat bapak padahal dalilnya sahih? Karena istri tahu modal bapak yang sebenarnya. Susahlah ngasih nasihat istri itu, dia tahu modal kita. Benar? Nasehatin anak juga enggak ngepek, anak tahu modal bapaknya. Diam kalian, kalian harus menjadi manusia bertakwa seutuhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Wah, jangan lebay Pak. Mendingan kita ngaku di hadapan Allah dan tidak usah di depan orang. Benar? Tengah malam bangun, jujur, itu lebih berarti. Kenapa ya saya sudah berusaha memperbaiki diri tapi istri kok tetap nggak percaya? Shh. Kita kan memperbaiki diri bukan supaya dipercaya istri, kita memperbaiki diri supaya Allah ridho. Benar? Tapi ini saya udah 2 tahun tobat nggak ngepek sama istri saya, dia tetap curiga ke saya. Dan memang wajah mencurigakan ada. Padahal saya sudah sejujur-jujurnya. Shh, tenang. Nanti kalau sudah waktunya ujian ini lepas, tinggal dibalik saja oleh Allah pada waktunya. Nggak bisa diakalin. Nah, kita tobat jangan untuk disukai orang. Kita tobat supaya disukai Allah. Kalau kita sudah disukai Allah, Allah akan atur jalan keluar yang terbaik, baik yang terpikirkan ataupun yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Jalan keluar itu mudah, yang susah itu tobat. Ada yang susah tidak di sisi Allah? Hadirin, menjawab itu membahagiakan yang nanya ya. Saya memang tidak perlu jawaban, tapi asa gimana lah gitu hadirin. Orang sebanyak ini padahal pertanyaannya juga ringan. Tahu kenapa susah menghadapi persoalan hidup? Coba, kenapa susah? Jawab, kenapa persoalan hidup ini susah? Jawab. Hadiahnya umroh sama-sama, ketemuan di depan Masjidil Haram, cepat. Kenapa susah? Susah itu karena kita nggak ditolong Allah, cuman itu sebabnya. Kayak ulangan syariatnya susah, tapi ketika guru nyebut B, gampang tidak? Jadi hidup mah jangan takut oleh persoalan, takut nggak ditolong Allah. Apa sih? Apa sih yang susah bagi Allah? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Enggak ada satupun kecuali ada dalam genggaman Allah.
yang buruk sangka kau. Kita tidak disuruh menyelesaikan persoalan sendiri, karena memang gak akan bisa. Kita itu la haula wala quwwata illa billah. Kita itu enggak berdaya, enggak ada kekuatan kecuali Allah yang menguatkan. Masalah terbesar kita itu sebetulnya adalah tidak mengandalkan Allah, tidak berjuang agar kita disukai Allah. Nah, di antara kuncinya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah amat mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Jadi persoalan itu harusnya mengantarkan kita lebih banyak nangis, tobat, ngaku. Ini teh pada punya dosa tidak? Ada yang nanya, saya tobat, apa yang harus saya tidak? Apa yang harus saya tobatin? Pakai nanya ke saya. Tes untuk kesekian kalinya, acungkan tangan yang tidak punya dosa sama sekali, Cung. Gini, acungkan tangan yang banyak persoalan dalam hidupnya, Cung. Semuanya ngacung ini hadirin. Acungkan tangan yang merasa persoalannya berat. Waduh, ada yang ringan, yang ditahan sebetulnya rada berat. Atau belum ya. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Ada yang ngacung nih. Ini yang dekat gini, begini ngacungnya hadirin. Ini ngacung ragu-ragu begini ya. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Allah Maha tahu nih ya. Itu tuh pasti balik ke kita. Demi Allah pasti balik ke kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan datangnya balasan beragam bentuknya. Bisa lewat dihina, lewat anak, lewat orang tua, lewat kesehatan, lewat ekonomi, lewat dikucik, macam-macam sekali balasan dari perbuatan kita. Dan itu baik. Dibalas di dunia ini, maksudnya ditegur oleh Allah, itu baik. Daripada dibiarkan nanti di akhirat tidak ada lagi kesempatan untuk tobat. Benar? Mending dihina di dunia lah daripada dihina di akhirat. Dihina di dunia mah nggak ada apa-apanya. Om juga udah nyobain dihina orang ya, nggak apa-apa. Om siapa om? Alhamdulillah. Kalau saya sih bersyukur dihina itulah yang jadi jalan bisa nyadar gitu. Hadirin sekalian, jadi masalah terbesar kita itu adalah kita tidak serius. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Anak, suami, istri, persoalan keuangan apapun, semuanya ada dalam genggaman Allah. Dan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau kun, jadi, jadilah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menolak. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Sekiranya Allah menghendak menyentuhkan kemudaratan bagimu, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain Allah sendiri. Wa iyuridka bi khairin, jika Allah akan memberikan khair, kebaikan bagimu, fala radha li fadli, tidak ada yang bisa menolaknya. Jodoh ada yang bisa menghalangi? Tidak. Kalau Allah
Jodoh, jodoh tidak? Jodoh. Walaupun sehari sebelumnya calon mertua, tidak. Kita enggak level. Saya tolak mau dari setengah mateng, mentah-mentah. Hari ini ngomong gitu, kalau Allah takdirkan jodoh ketemu lagi, kamu ya yang naksir anak saya. Jadi berikut biayanya, apartemen, deposito, sok ambil, cicil ya. Senangnya bergantung ke Allah. Allah itu sangat suka digantungin oleh kita. Beda kalau banyak yang minta ke kita, bawaannya enek kita tuh kepada dia. Kalau Allah dimintai makin banyak, makin merengek, makin sungguh-sungguh, makin suka Allah. Karena itu pengakuan la haula wala quwata illa billah. Jelas hadirin? Jadi yang membahayakan diri kita siapa? Jawab hadirin. Yang bikin kita sengsara siapa? Diri sendiri. Yang membuat kita hina siapa? Ya udah. Jangan terlalu sibuk memikirkan yang lain-lain sebelum fokus untuk melihat apa nih perintah Allah yang tidak saya lakukan, apa nih larangan Allah yang saya labrak. Kalau masalah berdalih nggak ngaku itu paling gampang ya. Tidak, saya tidak melakukan apa-apa, bohong ya. Tapi saya tidak pernah menghina dia. Kenapa dia menghina saya? Kita tidak menghina dia, tapi berapa banyak orang lain yang dihina, hamba Allah lainnya. Lagi nonton TV, bibir tebal nyanyi, ngaca lu. Dicatat tidak? Didengar tidak oleh Allah? Jawab. Itu yang bikin bibir tebal siapa? Hah? Kenapa jadi lihat bibir saya? Jangan suka menghina siapapun. Ada catatannya, ada balasannya. Nah, diam gitu enak ya. Baik hadirin sekalian, itu babak pertama. Jadi mulai sekarang kalau ada apa-apa cepat. Keburukan apapun, siapa yang mengundang? Diri kita. Adapun orang-orang yang nyakitin dan sebagainya, cuma jalan dari Allah untuk mengingatkan kita akan keburukan yang harus kita tobati. Nanti kalau sudah kita tobatnya benar, itu nanti Allah urus ya. Jadi jangan suka sibuk bela diri ya. Ngebela diri itu paling gampang. Habis saya kan bukan nabi. Kata siapa kamu nabi? Ya, ada istri, saya juga bukan istri nabi dan enggak akan mau. Kalaupun ada nabi sama kamu ya. Jangan sibuk mencari 1001 alasan membela diri. Lebih baik mencari 1001 cara untuk mentobati diri. Setuju? Tenanglah, masalah mah nggak ada yang gawat mah nggak bisa tobat. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Al-Hujurat ayat 11. Dan barang siapa yang tidak tobat, itulah orang yang zalim. Cukup segitu. Ilmu yang kedua adalah ilmu ridho. Jadi kalau ada yang mau mendapat pertolongan Allah, waman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho kepada episode yang Allah berikan, maka Allah ridho kepadanya. Hadirin, hidup ini tidak akan monoton. Allah menciptakan alam ini warna-warni dan itu jadi indah dalam pandangan kita, benar? Coba kalau Istiqlal ini hitam sewarna, yang datang pakai baju hitam, kulit hitam, ini rada serem ya. Warna-warni enak. Kita dengar juga yang azan, yang ngaji, suaranya warna-warni, indah. Hidup juga indah karena warna-warni.
Ibu, Bu, mau dipuji suami? Mau? Mau dipuji terus-terusan? Mau? Tes Pak ya. Tiap lihat istri puji, lihat efeknya seperti apa. Bangun tidur, duhai istriku, engkau bagai rembulan dari jauh. Pas ke dapur ketemu lagi, duhai istriku, engkau bagai telur dadar dari jauh. Habis pujiannya Den. Ke kamar mandi ada duhai istriku. 5 duhai saja mual tuh istri Pak. Laki lebay. Ibu tes buat suami, bikin gudeg. Mas, ini gudeg spesial. Allahu Akbar. Dasar istri pengertian. Tahu suami seneng gudeg, ini gudeg paling ideal, paling disukai. Pujian yang banyak. Besoknya bikin lagi gudeg. Pak, ini gudeg. Wow, gudeg yang kemarin ya. Subhanallah. Seneng Bapak. Besoknya bikin lagi gudeg. Pak, ini gudeg. Oh, gudeg. Hari keempat silahkan bikin lagi gudeg. Pak, ini gudeg. Hari kelima, Pak, ini gudeg. Jadi memang harus variasi. Benar. Ada saatnya ditakdirkan dipuji, ada saat takdir dicaci. Dicaci itu bukan buruk hadirin. Banyak hikmah dalam cacian orang itu. Apa hikmahnya? Hikmahnya kita jadi tahu bahwa orang yang mencaci kita tuh nggak tahu kejelekan kita yang seutuhnya. Paling disebut, kamu mau banyak omong, segitu. Padahal kita kan banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib, banyak maksiat. Benar? Coba dengar orang yang mencaci kita, cetek sekali. Saudara belum nyobain sih dicaci rame-rame ya. Aki mah udah nyobain di TV pagi, siang, malam, tabloid, tiap terbit menghina, mencemooh, meremehkan, di internet, Twitter, Facebook, wah. Tapi dah setiap saya baca penghinaan orang, tetap aja cetek, nggak ada apa-apanya dibanding kehinaan yang Allah tahu tentang kita. Paling menghina masalah poligami, besok gini kan, ya itu sekitar itu aja. Ada nggak perlu disabarin yang begitu hadirin. Dan selama orang menghina juga pahalanya kan diberikan ke kita. Apa ruginya? Benar? Dengar, apakah karunia Allah akan terhalang oleh yang menghina kita? Jawab. Apakah pemberian Allah akan jadi belok gara-gara dihina orang? Jawab. Apakah Allah jadi pelit ke kita gara-gara orang sebel ke kita? Gak ngepek men. Tidak ngepek. Nih cara ngadepin penghinaan orang. Siapa yang menciptakan kita? Jawab. Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang mencukupi rezeki kita? Siapa yang menutupi aib kita? Siapa yang bisa menghapuskannya? Siapa yang bisa menenangkan hati kita? Jawab semua. Siapa yang bisa mengangkat derajat kita? Siapa yang bisa ngasih pahala? Siapa yang bisa ngasih husnul khotimah? Siapa yang punya surga? Kalau semua dari Allah, ngapain capek-capek mikirin mulut orang? Sampai jeding, jebleh, enggak ngepek men, enggak ngepek. Nabi Muhammad SAW pernah ada yang menghina, ada yang mencaci, jadi hina tidak? Jadi hina tidak? Yang ngepek tuh yang lebay,
yang gampang sakit hati itu orang yang paling banyak berharap dari makhluk, bukan berharap dari Allah. Berharap dipuji, berharap dihargai, berharap dihormati, berharap dikagumi, berharap dicintai, berharap diberi. Itu tuh seksi derita, ya. Benar? Serius nih. Kenapa dong pakai baju rada keren begini? Seumur-umur saya pakai baju rada keren begini nih. Karena ada yang ngasih, supaya bahagia, dapat pahala yang ngasihnya, plus abis ini keondangan begitu. Dan Rasulullah juga menerima hadiah itu bukan karena senang ke hadiahnya, tapi ingin yang memberi hadiahnya dapat pahala. Tapi kalau saya ya senang ya pahala. Nah, jelas? Apa coba? Jangan berharap dari makhluk, ya. Nah, kalau Allah menakdirkan sesuatu kepada kita, sudah habis belum waktunya nih? Kita harus ridho. Bahagia itu letaknya dalam ridho kepada takdir. Yang membuat kita sengsara tuh enggak nerima takdir yang ada, enggak nerima hidung yang ada. Tiap bercermin nyelek, hidung kutil, dan hidungnya enggak robah, tetap aja kutil, ya. Enggak ridho kulit yang ada, tiap lihat kulit. Tidak ridho lihat badan yang ada, tiap bercermin nyelek. Terima episode yang ada, nasi jadi bubur, ridho sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Diterima dulu, ya. Macet, terima ya. Sekarang takdirnya macet, sambil zikir, ngapalin Quran, tafakur, memperbanyak doa. Terima dulu. Tidak boleh genteng jatuh, saya tidak terima, saya tidak terima. Ini kan konyol, hadirin. Sedangkan tanda terimanya sudah jelas, ya, di sini nih, bulat merah. Ini serius, hadirin. Ketika aduh, takdir ya Allah, sudah terima, dan nggak diterima juga gimana? Kita udah nerima barusan. Halo, ini serius, hadirin. Kita kan menderita karena nggak nerima. Terima, ya, sambil ikhtiar ke takdir lain. Bukan berarti tidak nerima, karena kita kan disuruh ikhtiar. Sakit, terima, sambil ke dokter. Pas sampai di dokter ada tulisan, maaf dokter hari ini tidak praktek karena seperti saudara sedang sakit gigi juga. Gimana? Terima lagi, jangan. Oh, tahu gini saya nggak akan pergi. Capek-capek ya naik ojek lagi, lama waktunya. Amit-amit. Kira-kira dokter keluar nggak? Enggak, ini ya begitu dua sekarang di sini. Sudah sakit gigi, sakit ingatan. Harusnya pas sampai ke sana dokter tidak praktek. Alhamdulillah, dasar rezeki ojek. Udah jelas dokternya sakit, saya tetap kesini. Berarti emang saya harus nyampaikan rezeki tukang ojek ini. Sing ridho, udah enggak ridho dikepruk oleh tukang ojek, ya. Terima. Oh, orang yang bisa menerima takdir tuh orang yang paling lezat. Terima, hadirin. Episode dihina, terima. Episode dimarahin, terima, sambil tafakur. Ya Allah, dosa apa yang mengundang episode ini? Jelas?
Terima dulu ya Bu ya, Ibu. Bu, iya. Sing ridho. Aa mah enak ngomong, ya saya apalagi, dan memang bagian ngomong. Ridho itu tidak segampang diomongin, saya juga tahu, tapi dah harus tahu apa yang harus kita lakukan. Jalan macet, coba nggak lewat sini, udah jelas lewat situ ya, ini kan error hadirin. Punya anak perempuan semua, terus ngomong gini, coba kalau ada anak laki, udah jelas perempuan semua. Udah, terima episode yang ada sambil ikhtiar mendapatkan episode lain yang lebih berkah. Jalanin aja hadirin. Di penjara, coba ini, ada orang di penjara, dikunci dari luar. Terus dia enggak ridho, mau kemana? Coba kalau saya enggak di penjara, justru udah di dalam, mau gimana? Kecuali ridho. Ya Allah, semoga saya di penjara. Hati-hati. Semoga yang bersangkutan ya di penjara. Ya Allah, pasti ini dengan izin-Mu, pasti ini dengan kebaikan-Mu. Pasti ini adalah untuk kebaikan dunia akhirat saya. Gitu. Ada Isoh 36 tahun lumpuh. Coba kalau enggak ridho, bisa jadi jalan? Saya terima ya Allah. Ini ada kakak adik, satu Isoh, satu Endun. Yang satu 30 tahun lumpuh, kakaknya 36 tahun. Berbaring aja begini. Ditanya, Isoh bagaimana? Ya kumaha Allah dah Allah yang menciptakan saya pasti udah punya rencana yang paling baik daripada yang saya inginkan. Gak apa-apalah dunia mah cuman sebentar. Itu berbaring seperti itu. Ada nih sekarang santri baru tunanetra, kakinya lumpuh. Anto namanya, dari Cilacap, datang ke pesantren, mau pesantren. Saya tanya, Tok, bagaimana perasaannya? Ya, ini kan sebaik-baik kejadian. Mungkin kalau mata saya bisa lihat, saya bisa bergelimang dosa. Hati saya nggak bisa lihat. Mungkin kalau kaki saya tidak lumpuh, iman saya yang lumpuh. Gak apa-apa begini. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Tapi dia tetap pesantren, walaupun harus berat. Kamar mandi meraba-raba, masya Allah ya. Tapi dia nggak mengeluh tuh, karena dia ridho. Ibu sing ridho ya. Jadi tua sing ridho. Tidak boleh ibu nahan nafas supaya kelihatan langsing. Nanti kekurangan oksigen, migrain, istenanawan. Namanya juga sudah hamil, melahirkan. Jangan ingin seperti gadis terus. Lihat mami dulu nih, pakai seragam SMA, segini lucunya. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu, sekarang dipakai lagi lebih lucu. Sudah ada episode-episodenya ya. Jadi tua nikmati, keluar uban nikmati, benar? Badan mulai keriput nikmati, nggak mungkin kita muda terus, benar? Nikmati. Saat ada alhamdulillah, besok lusa harus bayar ini bayar itu, ya nggak apa-apa. Ke rumah sakit, ini rezeki bagian dokter. Kemudian anak naik sepeda nubruk Mercy, harus ganti spion, bayar. Ya nggak usah ribet, karena begitulah hidup ini, pindah-pindah rezekinya. Betul? Masih ingat tidak tentang koin? Saya pernah cerita koin di sini belum? Jadi ada nih bapak-bapak nggak punya uang, lagi kakinya lagi nendang-nendang tanah, kling, tiba-tiba ada koin kecil. Ini saya baca ya dari WhatsApp. Apa nih? Uang logam. Oh,
dulu separoh, lagi dibersihin gini, ketemu dengan temannya, apaan tuh? Ini saya nemu uang logam kayak gini. Wih, ini kan uang zaman dulu, berharga nih, saya beri ya 100.000. Hah? Ya sok atuh. 100.000. Dari nendang-nendang jadi 100.000. Karena dia orang kampung ceritanya, mending beli kayu bakar aja persediaan. Ada yang baru bongkar-bongkar, beliin kayu. Pas lagi dibawa, ada lagi yang lihat, kayu apa tuh? Ini buat kayu bakar. Tunggu dulu, ini ada kayu jatinya nih. Sayang, lebih baik dipakai bikin mebel. Saya beli aja 200.000. Hah? Jadi 200.000? Lagi gini-gini datang perampok. Sini duitnya. Sini duitnya. Ini ya sok atuh. Akhirnya dirampoklah, uangnya habis lagi. Jalan lagi dia, istrinya. Pak, katanya papa dirampok ya? Apa aja yang dirampok? Itu koin kecil yang nemu, gitu aja. Kita tuh sering sakit tuh karena mikir 200.000-nya. Asal usulnya kan koin bekas. Lebih ringan manahan mikirin 200.000, mikirin koin petot. Kita yang bikin menderita. Benar, 200.000 mah papi dirampok. Dalah, kita melahir nggak ada apa-apa, benar? Mati juga nggak bawa, betul? Betul Dina? Ada ibu-ibu yang stres, kepikiran, segala penyakit kerasa. Gara-garanya adalah ngebiayain minantunya dengan uang cukup banyak, lalu cerai itu anaknya. Waduh, jadi ingat tuh uang di minantu. Padahal rumahnya besar, hartanya masih banyak, sibuk aja mikirin uang di menantu. Jadi stres. Padahal uang itu tidak pernah dia lihat sebelum ditanda tangan menantu juga. Dah hanya catatan, benar? Sing ridho lah episode begitu, benar? Halo? Ya, daripada mikirin uang yang nggak ada, mending nyukurin yang ada saja. Hadirin, tidak punya pilihan. Kalau kita tidak ridho kepada takdir, kita sendiri yang menderita. Ridho dengan takdir yang ada sambil ikhtiar ke takdir lain yang lebih mendatangkan pertolongan Allah. Setuju? Nasi jadi bubur, ridho sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, emping ya, namanya. Jadi bubur ayam super spesial. Sudah segitu. Ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, Cung? Alhamdulillah. Ini kelihatannya, lihat dari pancoran itu ya, lihat ada yang poster besar ya. Acungkan tangan yang datang gara-gara poster. Karena mau masang lagi Pak. Alhamdulillah. Ya, semuanya undangan Allah. Dari Twitter, Cung, ada yang baca Twitter, Instagram. Bapak segala dibaca. Alhamdulillah. Boleh saya bercerita hikmah pernikahan anak kemarin? Kalau boleh, boleh. Kalau enggak harus jelas hadirin. Ya masih gak SD. Wah, harus. Saya baru mensyukuri pernikahan anak yang keempat, anak keempat. Alhamdulillah, Allah menitipkan 11 anak. Gak usah gitu, biasa, sing normal hadirin. Sebab tidak ada satupun bikinan saya. Semua anak ciptaan Allah. Kita menggambar anak saja gagal total, apalagi bikin anak. Bikin sehelai rambut saja tidak sanggup, apalagi bentuk manusia. Semuanya ciptaan Allah. Keluarga Bandung dititipi 7 anak, karena Allah takdirkan diamanahi 2 keluarga.
5 akhwat, 2 ikhwan. Keluarga Jakarta 4 anak, 3 sudah dibawa sebelumnya, 1 bersama. 4 laki-laki semuanya, sehingga jumlah jamleh 11. 5 akhwat, 6 ikhwan. Anak yang pertama sudah menikah, yang dari Bandung, ketika kuliah semester 2, semester 3, kelihatannya ini anak wanita ini ada yang minat, dia juga mau nikah, tak ada pacaran. Selesai juga sekolahnya, alhamdulillah. Anak yang kedua takdirnya sekolah di Jerman, laki-laki, tapi ketika mendengar sudah ada yang suka, tanya, gak ada pacaran, kalau sudah mau siap nikah sambil kuliah, nikah saja, alhamdulillah. Yang ketiga, yang perempuan ini siap nikah belum, ya udah nggak usah kalau belum ya. Pas baru selesai kuliahnya kemarin 2 minggu yang lalu. Yang keempat ini anaknya Teh Nini, tapi waktu sekolah tinggal di ibunya yang di Jakarta, di Rini, Mbak Rini, terserah apa aja ya. Yang melahirkan di Bandung, yang membesarkan selama SMA yang di Jakarta. Selesai SMA, melihat adiknya yang SMP itu hafal Quran, langsung ingin menghafalkan Quran. Alhamdulillah bisa selesai hafizah. Robah dari asalnya pemain taekwondo jadi hafiz. Makanya saya wanti-wanti ke suaminya kemarin, ini taekwondo nih ya, tendangannya mematikan, maksudnya mematikan rumput. Yang menarik, anak keempat ini berkata begini, Bapak, namanya Gaisa Zahira Sofa, Ica nggak akan milih calon suami, terserah Bapak saja, Bapak yang cari, Allah yang menentukan. Gak mau pacaran, akhirnya dia fokus ngapal Quran. Selesai di Bandung, pindah lagi menghafal sanadnya di Jogja, kemudian yang terakhir Kuningan. Alhamdulillah, terus mematangkan hafalannya. Kalau yang adiknya bisa 8 bulan, yang ini setahun selesai. Kalau hitungan termasuk cepat. Kemarin pulang pesantren, nah ini menarik hadirin. Ada seseorang yang datang ke ibunya, berniat begitu. Saya karena diminta oleh anak, terserah Bapak, aduh jadi kepikiran. Jadi kerjanya hunting aja. Ini sambil begini tuh sambil itu hadirin. Mana? Ada herang-herang hatinya gitu. Beneran hadirin. Jadi saya mikir, anak menitipkan urusannya ke bapaknya, bapaknya ingin sekali memberikan yang terbaik untuk anaknya. Bagaimana kalau kita menitipkan urusan ke Allah? Pasti Allah akan memberikan yang jauh lebih baik. Karena Dia yang Maha Tahu yang terbaik, Dia yang Maha Penyayang, Dia yang tidak pernah mengecewakan. Saya juga rada bingung nyarinya ini. Yang PDKT banyak, yang semacam-macam lah. Ada yang mijitin, ada yang semacam-macam lah. Rada bisa membaca dikit. Nah di masjid itu ada salah seorang santri yang juga santri karya, yang kalau ngimamin tuh enak, merdu suaranya tuh, sering terbawa sampai air mata tuh suka enak. Gak kepikir ya, hanya karena bagus, yang saya dengar bagus suaranya, juga kata beberapa orang itu akhlaknya baik, sehingga kalau saya mau ngimamin, saya minta beliau periksa dulu bacaan saya. Saya tidak tahu ini juga hafiz Quran. Nah, tapi tiap istiqoroh asal ada enak nih. Ternyata kemarin tuh 3 minggu yang lalu
ngetrokin mihrab. Boleh saya bicara? Udah curiga ya, pasti ngomong ya. Tunggu, ini jam 3 malam, nanti lagi subuh aja, subuh ketrok lagi. Boleh saya bicara? Nanti sesudah siaran. Ketrok ketiga kali, udahlah gak usah ngomong, saya juga udah ngerti, mau kan sama anak saya? Ya sudah. Jam 7 bicara, setengah 8 rapat keluarga. Ica, itu ada yang mau. Gimana Ica? Dia belum pernah lihat orangnya, belum pernah dekat, belum pernah ngobrol, tapi sudah nulis 10 kriteria calon suami. Berdasarkan informasi, ini cocok katanya. Ya, Ica mah siap. Tentukan, cari waktu kosong. Jadi bukan paririmbon ya. Mana yang kosong nih? Nggak ketemu jadwal karena sudah 3 bulan biasanya penuh. Ada tanggal 7, ya udah tanggal 7 aja. Ada waktu sampai jam 3. Dar aja langsung. Insya Allah tanggal 7 kalau mau nikah jadi bismillah. Wah, jadi gerak cepat tadi. Alhamdulillah kemarin menikah. Saya tanya, Ica gimana perasaan? Ya perasaan gimana Pak, ketemu juga baru. Jadi nikah tanpa cinta di awal tuh bisa. Ini alhamdulillah Ustadz Maulana Yusuf ini masih muda. Kuliahnya sih matematik Pak, tapi hafal Quran. Dan saya dengar dari karantina Quran di Kuningan, saya hanya dengar saja dari orang lain. Ini pemecah rekor 14 hari bisa 30 juz. Alhamdulillah ya. Ya kalau ditanya juga jarang ngomong, ini juga rada malas, malu nanyanya ya. Barulah kenalan dengan orang tuanya seminggu yang lalu, baru kemarin akad nikah. Nikahnya juga tidak ribet hadirin, sederhana saja. Diawali dengan apa ini ada siraman, udah gede ya mereka tuh suruh siraman masing-masing aja di kamar mandi. Habis nggak enak anak disiram orang lain, bener. Nggak penting-penting amat. Ya udah pada dewasa mandi masing-masing. Bagaimana? Ya udah ngaji aja karena hafiz dengan hafizoh, semoga Allah menerima ya. Jadi kemarin Jumat mulai jam 7 mulai tasmi Quran, baca Quran giliran 4 juz sampai selesai. Hari Sabtu jam 8 selesai doa khotmil Quran, doa oleh mempelainya, kan selesainya oleh mempelainya juga. Aduh nikmat. Jadi tidak, hadirin sekalian, diawali dengan membaca ayat suci Al-Quran. Enggak, ini berwe semua, ribuan orang baca Quran, doa khotmil Quran. Alhamdulillah. Selanjutnya akad nikah, khotbah nikah yang akan disampaikan oleh Pak Abdullah Gimnastian. Saya beda ternyata khotbah nikah ke anak mah bawaannya teh mau nangis aja. Ini anak yang baik ya akhlaknya tuh, sing ke sorga, sing kuat. Karena doa nikah tuh barokallahu laka wa barokah alaika wa jama bainakuma fi khair. Artinya berkah dalam suasana yang lapang dan berkah dalam suasana sulit, karena akan terjadi keluarga tuh suasana sulit pasti itu hadirin. Alaika tuh atasmu tuh dalam keadaan situasi yang sing kuat. Yusuf, kekuatan dalam rumah tangga tuh tergantung cita-cita. Kalau cita-citanya tinggi, orang kuat ngadapin kepahitan. Contoh cita-cita ingin jadi Kopassus, itu kuat tesnya, kuat perjuangannya. Beda dengan cita-cita pramuka, benar? Atau hansip, cita-cita naik jadi dokter spesialis, itu pasti siap dengan biaya, siap dengan sekolah lebih lama, siap dengan ujian lebih berat, benar? Cita-cita ingin naik gunung Mount Everest,
Itu siap dengan dingin, siap dengan capek, dengan berat, tergantung cita-cita. Harus siap dengan cita-cita. Sebaik cita-cita adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai itu acara akad juga sederhana, KUA hanya membimbing istighfar, syahadat, langsung ijab kabul, tanda tangan. Ikhwan akhwat beda tempat, ya. Nggak usah dicampurkan, nanti pada ngelihat mempelai wanita. Pernah suatu saat akad nikah keceletot KUA-nya di suatu tempat. Telah tiba saatnya pernikahan yang ditunggu-tunggu antara mempelai pria saudara fulan dengan mempelai wanita yang bahenol. Oh, marah sama, berarti memperhatikan nih KUA dari tadi ya. Makanya dijaga jaraknya. Alhamdulillah selesai nikah, langsung tausiah dari Kiai Haji Profesor Miftah Farid, Syahdu, Kiai Haji Dr. Saiful Islam Mubarak, juga semua pembina Darut, Kiai Haji Profesor Dr. Ahsin yang beliau ahli Quran. Indahlah, bisa dilihat di salingsapa.com, ada di sana ya, salingsapa.com. Agim ada tausiah, bisa nangis terus. Teng jam 9 selesai. Pertanyaannya, ini kan undangannya gaya bebas hadirin. Diundang lewat Facebook 2 juta setengah ya, Twitter 1.300.000, Instagram, ayo silakan. Aku yang datang panitia tuh merinding. Ini nyiapin makanan berapa? Kamu nggak jelas gini. Di radio diumumkan, silakan hadir. Itu tamu apa? Katanya ketua panitia tuh sampai nggak enak tidur, nggak enak makan. Tenang, Allah Maha tahu siapa yang bisa datang. Allah nggak akan bikin malu. Ayo panitia siap. Kita siap makasih makan 3 kali. Yang pertama pagi itu gimana? Itu undang tukang-tukang dagang ya. Tukang bubur, tukang ini sudah di sini. Tukang nasi kuning, nasi uduk kan beres itu dia. Ya nikah, ya makan, ya orang dapat dan rada murah, itu intinya dirinya. Alhamdulillah sekian ribu beres tuh. Ada yang ngirim ayam 3.000. Wah itu, macam-macam, tahu sekian ribu datang dari sana sini karena Allah tahu anggarannya sedikit ya. Ini kita aja hadirin ya. Karena ketika ngajuin anggaran makan aja untuk berapa sekian puluh ribu orang tuh bisa gede. Enggak ini. Gimana makannya prasmanan? Jangan, itu mah kita yang keundangan orang pengennya prasmanan. Ini mah tergantung keuangan. Coba kalau kita disuguhin nasi tutug, nasi oncom plus ayam ya, plus sedikit kerecek dan ini, senang tidak? Udah itu aja, sederhanakan. Akhirnya sederhanakan aja makanannya. Memang es krim ada, tapi itu kan di warung, suruh ke warung aja ya, nggak masuk. Buah-buahannya bagaimana? Udah pisang rebus, singkong ya, yang makan dikit langsung kenyang gitu ya. Hadirin sekalian, jadi pagi itu langsung ngedoa di dapur-dapurnya karena ada beberapa, ya Allah berkahilah makanan ini, rezeki ini, jangan biarkan satu pun gak kebagian ya Allah. Engkau Maha tahu siapa yang mau datang, Engkau juga yang bisa mencukupi, berkahi ya Allah. Pak, Masya Allah ketika mulai pernikahan itu orang ini berapa ribu nih ini. Untung waktu itu nggak diumumkan di sini. Antrinya banyak sekali sampai berkeringat. Aduh, makanan cukup tidak? Alhamdulillah sampai jam 3 sore makanan cukup. Ada ribuan, mungkin belasan ribu yang datang itu. Sampai orang-orang non-Islam yang datang, ini pernikahan apa katanya kayak gitu. Saya juga sampai nggak bisa nengok Pak, kebanyakan salaman. Hadirin, dipisah ikan dan akhwat karena kalau disatukan itu yang keundangan tuh suka dandan.
bersaing dengan pengantin. Itu bisa merusak iman pengantin. Lagi ya menggelis ya, kan rusak. Jadi pelempelai wanita kalah. Yang salamannya ganteng, lihat, ini mah suami saya mah petot. Jadi dibarengin tuh ngerusak program. Dan yang paling parah ini orang tua mempelai jadi ikut campur. Aduh, kicep. Jadi bisa penuh dosa itu. Orang tuanya juga ngelihat harerang begini kan, teman anaknya pasti muda-muda. Ini bisa rusak iman, benar? Bisa. Laki-laki lihat laki-laki mah kurang efek, benar? Wanita dengan wanita garisin lebih aman, betul tidak? Hiburannya apa? Hiburan yang pertama suara burung, jadi lebih ingat alam, ya itu aman. Tasbih mungkin mereka. Adapun yang bernasid cenderung tidak pakai alat musik, hanya akapela yang bisa mengingatkan. Jangan sampai pernikahan itu jadi ajang ria, betul? Lalu ada organ tunggal, jedur 3 malam, orang yang stroke kumat, anak nggak bisa tidur, apalagi layar tancap, giliran film India horor. Aduh, semalaman. Tetangga saya ada yang begitu, hadirin, 3 malam penderitaan. Terus doa apa yang mau dipanjatkan tetangga selain rumah tangga error? Jadi boleh jadi nggak barokah. Hati-hati, hadirin, benar? Kemudian bagusnya ada pengumuman, silahkan nambah daripada bersisa, begitu. Karena biasanya di kolong-kolong kursi itu banyak sisa-sisa. Kemarin itu dipersilakan bawa sendiri piring kotornya ke tempat itu. Jadi meringankan petugas. Halo? Jadi efisien, hadirin. Sepanjang jalan dipasang poster-poster 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Jadi kalau jamaah datang pulangnya mudah-mudahan nambah ilmu. Ini sekedar inspirasi. Nggak ada yang komplain tuh, sugan kurang mewah, enggak tuh. Alhamdulillah, makanan cukup, proporsional, ya. Mudah-mudahan Allah menerima, tidak jadi ikhtilat maksiat, karena nikah itu ibadah, jangan dicampur dengan dosa. Bagaimana mungkin mengarungi sebuah pernikahan diawali dengan dosa, benar? Halo? Termasuk saudara kalau nanti jadi pejabat apapun jangan diawali dengan pesta, kan kerjanya belum, jadi aja pusing, betul tidak? Ini saya nggak ngomongin siapa-siapa ya. Kalau mau apa-apa tuh awali dengan yang Allah suka. Hadirin, saya mohon maaf, pernikahan ini hanya upaya supaya tidak jadi dosa walaupun banyak kekurangannya. Doakan ya supaya suami istri hafizoh ini nanti kan kalaupun hamil setiap sel anaknya berbelah di rahim, kalau sambil baca Quran itu asma Allah, biasanya akan terlahir anak-anak yang juga dibesarkan dari setiap sel berbelah itu dalam asma Allah. Pengen seperti itu? Tunggu dulu, Bapak sudah tenang Pak ya, cucu nanti apa ya? Bagaimana titipkan nanti anaknya di Darut Tauhid ya. Upayakan dari satu keluarga tuh satu anak bisa hafiz Quran, nanti bawa mahkota cahaya bagi ibu bapaknya. Terima kasih hadirin, saya mohon maaf cerita ini ada manfaatnya tidak? Ya, mudah-mudahan jadi inspirasi, tidak usah bermegah bermewah, proporsional saja, sesuai keperluan, sesuai kemampuan, yang penting Allah ridho. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Niatkan untuk membangun masjid ya hadirin. Mohon disegerakan adik-adik karena sudah hampir zuhur. Mari kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Duha yang maha menatap, duha yang maha menyaksikan, duha yang maha tahu segala-galanya, berkahi majlis ini ya Allah, berkahi majlis ini ya Allah. Engkau janji majlis ilmu, majlis zikir adalah majlis tempat Engkau mengampuni hamba-hambamu. Ampuni kami ya Allah, ampuni seburuk apapun akhlak kami, ampuni ya Allah sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Doa ya Allah, ampuni sekelam apapun, sehitam apapun masa lalu kami. Ya Allah, ampuni, hapuskan senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Allah, ampuni kezaliman kami kepada ibu, kepada bapak. Ampuni kezaliman kami kepada keluarga. Ampuni kezaliman kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ya Allah, ampuni maksiat yang terang-terangan, maksiat yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni ya Allah siapapun yang pernah mendekati zina atau yang bergelimang berbuat nista, Engkau pasti menyaksikan.
Ampuni ya Allah yang memakan harta haram, yang menafkahi keluarganya dengan harta haram. Ya Allah, ampuni semua keburukan kami. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai yang Maha Pengampun, jadikan saat ini saat mustajab doa. Siapa lagi yang menolong kami selain Engkau ya Allah? Engkaulah yang menggenggam segalanya. Ya Hayyu ya Qayyum, taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Hadirin, doalah masing-masing. Amin. Ingatlah doa kepada ibu bapak yang durhaka, doalah. Yang air susu dibalas air tuba, doalah. Amin ya Allah. Doalah hadirin, tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Semoga hari ini hari takdir dirubah dengan takdir yang lebih baik. Doa bisa merubah takdir. Amin ya Allah. Amin ya Mujib. Amin ya Hayyu ya Qayyum. Amin ya Rahman Rahim. Doalah hadirin, Allah tidak pernah mengecewakan. Doakan orang tua, doakan keluarga kita. Amin ya Allah. Wahai yang Maha Menatap, kabulkan doa kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Karuniakan kepada kami keluarga penuh barokah ya Allah. Karuniakan pendamping hidup yang lurus, yang lebih mencintai-Mu di atas segalanya. Titipkan keturunan yang lebih baik daripada kami ya Allah. Akhlakul karimah, hafiz, hafizah, yang jauh dari kedurhakaan, yang istiqomah ya Allah. Bukakan jalan kelapangan bagi yang dihimpit masalah ya Fatah. Bukakan rezeki yang halal barokah. Wahai Allah ya Razak ya Ghani, lepaskan dari lilitan hutang. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi, hanya Engkau yang kuasa. Ya Allah, angkat derajat yang dihina, direndahkan. Lindungi yang terancam, teraniaya ya Qahar. Ya Arhamar Rahimin, undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, wa sa'yan mashkur, wa dhanban maghfur, wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, Allahumma rizukna istiqamah ya Allah. Istiqomahkan sampai husnul khatimah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, selamatkan negeri kami ini ya Allah. Persatukan ya Allah orang-orang yang soleh. Karuniakan para pemimpin yang takut padamu. Jangan biarkan umat sebanyak ini tergadai pada orang-orang yang jauh darimu. Tolonglah kami ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Maha dekat, sami'an qariban wa huwa ma'akum. Allah Maha mendengar, Allah Maha dekat, Allah selalu bersamamu.
Terima kasih hadirin sekalian. Kita jumpa insya Allah tanggal 12 April. Mudah-mudahan Allah memberi umur. Andai kita berpisah di dunia ini, mudah-mudahan berkumpul di surga kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.